Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Ramadhani dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu dengan NIM P05120221056. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem muskuloskeletal. Sebelum memulai, apa sih sistem muskuloskeletal tersebut? Sistem muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu otot atau muskel, yang berarti merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan kata yang kedua yaitu skeletal atau rangka, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi kesimpulannya, sistem muskuloskeletal ini merupakan alat gerak tubuh manusia yang terdiri dari alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Kerangka atau skeletal merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Fungsi sistem rangka atau skeletal yang pertama yaitu sebagai penyangga atau tempat berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan juga organ. Lalu yang kedua, penyimpanan mineral yang terdiri dari kalsium dan fosfat serta lipid atau yang disebut juga dengan yellow marrow. Lalu yang ketiga, produksi sel darah atau juga disebut red marrow. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Lalu yang terakhir sebagai penggerak, di mana rangka dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Masuk ke bagian rangka yang pertama, itu tulang rawan. Tulang rawan berkembang dari mesenkim membentuk sel yang disebut kondrosit. Kondrosit menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel atau berupa proteoglycans yang basofilik. Lalu tulang rawan, kalsifikasinya menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras. Tulang rawan, berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriksnya, tulang rawan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin, di mana di dalam tulang rawan hialin ini matriks mengandung serat kolagen, jenis yang paling banyak dijumpai. Lalu yang kedua, tulang rawan elastin, di mana serupa dengan tulang rawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastinnya yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Lalu yang ketiga yaitu fibrokartilago, di mana fibrokartilago ini tidak pernah berdiri sendiri, tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Pertumbuhan tulang rawan ini tentunya ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara appositional growth, di mana tumbuh dari luar. Sel membentuk kartilago di dalam perikondriumnya menyekresi matriks baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. Lalu cara yang kedua yaitu dengan interstitial growth, di mana tumbuh dari dalam, yaitu kebalikan dari appositional growth tadi. Kondrosit yang berikatan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan menyekresi matriks baru dan memperluas kartilago dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan berakhir selama periode dewasa. Tulang merupakan bagian dari rangka juga, di mana merupakan pembentuk jaringan sel-sel tulang, osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas, dan juga matriks. Matriksnya mengandung unsur anergonik, terutama kalsium fosfat atau yang disebut dengan hidroksiapatid. Secara makroskopik, tulang terbagi dua, yaitu spongiosa atau cancelosa dan juga kompa atau padat. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum, lapis tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kanila kulit tulang kompa. Adapun struktur mikroskopis tulang yang pertama yaitu terdiri dari sistem Havers, lamella, lakuna, dan juga canaliculi. Sistem Havers merupakan saluran Havers atau yang terdiri dari saraf, pembuluh darah, dan juga aliran limfe. Lalu lamella merupakan lempeng tulang yang tersusun konsentris. Dan yang ketiga, lakuna merupakan ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Dan yang terakhir, canaliculi, yaitu memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon.
periosteum, seperti yang ada gambar yang di samping. Membran vaskuler fibrosa yang melapisi tulang, banyak pembuluh darah dan juga melekat erat pada tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang, di antaranya periosteum inilah dan juga tulang. Membran periosteum berasal dari perikondrium tulang rawan yang merupakan pusat osifikasi. Pada tulang yang sedang tumbuh terdiri atas satu batang yang disebut diafisis dan dua ujung batang disebut epifisis. Tulang menurut bentuknya. Tulang menurut bentuknya terbagi menjadi 5. Yang pertama ossa longa atau tulang panjang, tulang yang ukuran panjangnya terbesar, seperti contohnya yaitu tulang humerus. Lalu yang kedua ossa brevia atau tulang pendek, tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar. Lalu yang ketiga ossa plana atau tulang gepeng atau pipi, keempat ossa irreguler, tulang tak beraturan, dan yang terakhir ossa pneumatika, tulang berongga udara. Sistem skeletal atau rangka terbagi menjadi 2, yaitu seperti di gambar, sistem aksial skeleton dan juga apendikular skeleton. Bagian-bagian dari axial skeleton atau rangka aksial yang pertama itu ada skull, sternum, ribs, vertebrae, dan sacrum. Sedangkan rangka apendikular atau apendikular skeleton terdiri dari scapula dan collarbone, upper limb bones, hip, dan lower limb bones. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang masih termasuk bagian rangka adalah sendi. Sendi merupakan persambungan atau artikulasio, di mana pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Menurut artologi, ilmu yang mempelajari artologi merupakan ilmu yang mempelajari persendian. Ada 3 jenis sendi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, fibrosa, di mana hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Lalu yang kedua, kartilago atau tulang rawan, di mana ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Lalu yang ketiga, sinovial atau sinovial joint, di mana ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sendi-sendi berdasarkan jenis persambungannya terbagi menjadi 2, yaitu sinartrosis, di mana sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, dan yang kedua diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kavum artikuler. Sinartrosis terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu sindrosmosis, sikondrosis, dan juga sinostosis. Lalu diartrosis. Pada diartrosis terdapat bagian-bagian sebab 1. Ujung-ujung tulang yang bersendi, kepala sendi, dan lekuk sendi. Lalu yang kedua, sampai sendi, stratum fibrosum, dan stratum sinovial. Lalu yang ketiga, sampai rongga sendi, berisi cairan sinovial. Adapun alat-alat khususnya yaitu yang pertama tendon, di mana berfungsi sebagai membatasi gerak sendi dan sebagai penyokong mekanik. Lalu yang kedua, kartilago dan bantalan lemak, diskus dan meniskus artikular sebagai alat menerima tumbukan, penyangga, dan untuk mengurangi diakromen. Lalu yang ketiga yaitu kantung sega atau bursae mucosae untuk memudahkan gerakan sendi. Dan yang terakhir ligamen yang terdiri dari aksesoris, ekstravaskular, dan intrascapsular ligamen. Diartrosis berdasarkan kemungkinan gerak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjadi sendi kejur atau ampiartrosis. Lalu yang kedua menjadi articulationis. Lalu yang ketiga sendi sumbu 3 atau arthroida. Penstabil sendi. Adapun penstabil sendi yaitu yang pertama jaringan kolagen, kapsula sendi, dan ligamen. Lalu yang kedua bentuk permukaan sendi menentukan gerakan spesifik sendi. Lalu yang ketiga adanya tulang lain seperti otot rangka dan bantalan lemak pada sendi. Dan yang keempat tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi. Gerakan-gerakan sendi. Yang pertama yaitu ada gerakan lurus, gerakan sudut, gerakan putar, dan juga gerakan khusus. Masuk ke bagian muskel atau otot, di mana ada catatan penting yaitu otot membentuk 43% berat badan.
di mana sepertiganya merupakan protein tubuh dan seperduanya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Otot merupakan proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernafas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot. Otot tentunya mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga menyokong jaringan lunak. Yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Dan yang terakhir mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama yaitu ada otot polos, di mana memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di dalam organ tubuh atau visceral, di mana sumber Ca2+ dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat dan kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Lalu yang kedua, otot rangka. Ciri-cirinya memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik samyatik, melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma atau RS, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik ini. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Yang ketiga yaitu otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Serat otot terserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksinya lambat dan tidak mengalami tetani serta tahan terhadap kelelahan. Berikut gambar-gambar tipe jaringan otot, di mana ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung yang telah saya jelaskan tadi. Adapun struktur otot rangka yang pertama yaitu tendon, di mana hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Lalu yang kedua ada fascia. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan tubuh. Lalu yang ketiga ada fungsi di mana mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat dan saraf. Sel otot merupakan serat otot atau endomysium, membentuk vasikel dan membentuk fasciculus atau perinsistum, dan membentuk fascia serta membentuklah otot rangka atau organ. Struktur otot rangka. Otot rangka terdiri dari beberapa bagian yaitu dan mempunyai strukturnya. Yang pertama yaitu sarkomlema atau membran sel atau serat otot dan sarkoplasma. Lalu yang kedua miofibril yang berdiameter 1-2 cm. Lalu terdapat sarkomer dan juga retikulum sarkoplasma. Dan di sini ada komposisi otot rangka. Dan yang terakhir, ada pun penyebab masalah gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu karena ada congenital, yang kedua neoplasma, ketiga infeksi, keempat trauma, kelima degeneratif, dan yang terakhir metabolik. Demikianlah penjelasan materi dari saya mengenai sistem muskuloskeletal. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.